Siapa di sini yang sering keliangan? Hampir setiap saat itu merasakan keliangan, pusing. Ya, teman-teman, kalau kamu merasakan sering keliangan, pusing, dan kamu mengalami cemas, dan kamu mau bagaimana bisa lepas dari pusing keliangan, tonton video ini sampai habis. Teman-teman, pusing keliangan yang kamu rasakan ketika kamu mengalami kecemasan, itu adalah karena dari kecemasan kamu. Bisa juga dari GERD yang kamu alami jika kamu mengalami GERD, ya teman-teman. Tapi poin saya adalah, walaupun kamu mengalami GERD ataupun asam lambung teman-teman, pusing itu sebenarnya tidak berbahaya bagi dirimu. Nah, yang membuat pusing itu tidak selesai-selesai teman-teman, kamu sering merasakan pusing, sering merasakan nggak nyaman adalah karena kamu resisten dengan apa yang sedang muncul. Rasa pusing, kelengan, itu tidak nyaman dan seringkali membuat pikiran kita kemana-mana. Nah, akhirnya kamu kemudian tanpa sadar masuk ke dalam mode survival lagi. Nah, jadi kamu akhirnya bisa mengalami pusing selama seharian. Atau kamu mayoritas hari kamu adalah merasakan pusing. Nah, jadi ketika kamu sudah merasakan pusing dan seringkali kamu merasakan pusing di jam-jam sekian itu, misalnya jam 1 sampai jam 3 itu kamu merasakan pusingnya lebih banyak, lebih intens, ketika kamu sering masih masih terjebak dengan pola seperti ini, maka jam 1 sampai jam sekian juga, maka pusingmu juga akan semakin terasa lebih intens juga, ya. Tapi sebenarnya bukan berarti pusingnya itu bisa milih waktu, bukan. Tapi karena sudah di jam sekian itu kamu semakin mikir, di jam itu kamu semakin stres teman-teman biasanya. Nah, jadi teman-teman ketika kamu mulai pusing atau keliangan, silahkan teman-teman kamu bisa melakukan apapun, kamu bisa ke dokter juga silahkan, obat juga silahkan. Pusing memang bisa mengganggu aktivitas kamu dalam keseharian. Ketika kamu lagi ngapain, kamu rasanya terganggu banget dengan semua kerjaan kamu. Jadi kamu rasa harus segera selesai. Kamu nggak bisa kalau pokoknya gimana caranya pusing harus segera hilang, itu kan yang terjadi kan. Nah, tapi ternyata teman-teman, semakin kamu tidak bisa berdamai dengan pusing yang terjadi, kamu semakin pusingnya semakin banyak. Nah, ini yang menjadi masalah teman-teman. Di satu sisi, kamu merasa terganggu dengan pusing karena buat kamu jadi nggak nyaman ketika bekerja, sehingga ada intensi untuk menghilangkannya. Namun, ketika kamu semakin berusaha menghilangkannya, yang artinya kamu resisten dengan apa yang terjadi, maka itu semakin buat kamu cemas. Dan semakin kamu cemas, pusingmu semakin nambah lagi. Jadinya, ya kamu akan merasa kayak hidupnya stuck. Kamu akan merasa kayak, ya kok gini-gini terus sih, nggak ada perubahan sih. Sudah lakukan A, sudah lakukan B, sudah lakukan C, kok nggak ada perubahan. Ya karena pola yang terjadi itu sama teman-teman. Polanya masih sama. Masih berusaha untuk mengantisipasi, masih berusaha untuk menghilangkan apa yang sedang hadir itu. Nah, diperlukan latihan, diperlukan training untuk kamu bisa kemudian berdamai dengan rasa pusing yang ada. Tapi poinnya adalah teman-teman, jika kamu mau lebih baik adalah memang sekali lagi solusinya adalah bagaimana kamu tidak resisten dengan pusing yang muncul. Bagaimana kamu bisa berdamai dengan apa yang sedang hadir. Jadi bagaimana untuk kamu berdamai dengan apa yang sedang hadir adalah dengan cara kamu sadari apa yang sedang hadir itu. Pusing disadari, pusing disadari, oh pusing. Disadari apa adanya, disadari dirasakan apa adanya, bukan dihayati teman-teman, tapi disadari. Oke, saya garis bawahi. Disadari bukan dihayati. Nah, begitu kamu menyadari pusing, kamu bisa mengamati pusing kamu bisa merasakan lebih baik, maka pusingmu akan jauh lebih berkurang. Itu bonusnya, itu akan membuat kamu semakin lebih baik. Dan ini juga sudah saya buktikan pada klien-klien saya yang sering mengalami pusing. Pusingnya tuh hampir tiap hari. Tapi ketika dia mulai belajar untuk tidak mengikuti polanya, dia mulai tidak terus mengancam dirinya sendiri, dia kemudian mulai belajar untuk tidak bereaksi, dia mulai belajar untuk berdamai, dengan semua yang sedang hadir, maka secara gradual pusingnya pun semakin lama semakin mereda. Nah, itu teman-teman. Nah, silakan teman-teman, saya sekali lagi saya tidak anti dengan obat, kalau teman mau menggunakan obat silahkan, tapi pastikan bahwa teman-teman untuk mulai belajar mengubah pola yang selama ini teman-teman lakukan. Oke? Nah, buat teman-teman yang masih
punya masalah gangguan kecemasan, teman-teman bisa melakukan terapi bersama dengan saya, online atau offline. Teman-teman juga bisa gunakan buku Bye Bye Cemas untuk membantu teman-teman jauh lebih baik. Demikian teman-teman, semoga video singkat ini membantu teman-teman untuk jauh lebih baik. Salam Bye Bye Cemas.